tuh pernah nggak kena razia di sekolah. Gue pernah cerita di akun kedua gue kalau gue pernah kena razia rok. Jadi rok di sekolah gue tuh diharuskan menggunakan rok span untuk cewek-ceweknya, sedangkan gue tuh nggak suka dan gue tuh pakainya rok rempel. Akhirnya digunting lah rok gue. Dan itu sih gue nggak pernah kena razia yang bener-bener kayak lagi razia terus gue kena gitu, nggak pernah. Cuma gue tuh sering banget ditegur sama guru kemahasiswaan gue terkait dengan lip tint. Jadi emang dulu pas SMA tuh gue sering banget yang namanya pakai lip tint. Emang centil banget nih orang gue liat-liat. Cuma tiap kali gue ditegur, gue tuh yang kayak iya bu, iya nggak pakai lagi. Tapi besoknya gue pakai lagi. Kenapa? Karena kayak gue nggak bisa banget keluar rumah ya pada saat itu tuh tidak menggunakan lip tint atau tidak menggunakan produk apapun di bibir gue, karena gue bener-bener pucet dan jelek banget kalau gue nggak pakai lip tint. Jadi pernah waktu itu udah pulang sekolah nih, tapi gue lagi nungguin temen gue, dia lagi latihan saman, kita mau main. Jadi kita lagi nunggu di depan lab gitu, lagi tidur-tiduran, lagi ya pokoknya lagi ngaso-ngaso aja gitu. Posisinya gue udah ganti baju, tapi masih pakai rok sekolah, terus udah pakai beginian nih, lipstikan. Terus itu pas banget ada guru kemahasiswaan gue lewat. Sebenarnya sih udah nggak kenapa-napa ya, maksudnya kayak kalau gue ketahuan pakai lip tint pun ya udah gitu, orang udah pulang sekolah juga. Cuma pas ketemu tuh gue agak kayak deg-degan. Kenapa? Karena nih guru kemahasiswaan gue bareng sama kepala sekolah. Itu kan gue lagi bertiga sama temen gue. Jadi pas lewat salim, terus gue gini nih posisi gue mingkem ya kan. Guru gue sepertinya melihat gue seperti itu, terus dia akhirnya mengajak ngobrol, kalian kok belum pulang? Terus habis itu temen gue nih yang jawab, karena gue posisinya masih begitu. Terus temen gue jawab kayak iya lagi nungguin ini bu, lagi saman, kita mau main abis ini. Terus kayak oh ya udah ya. Terus kepala sekolahnya jalan, terus guru gue langsung nyolek gue, udah nggak usah ditutupin bibirnya, ibu juga tahu kali kalau kamu pakai lipstick. Respon gue kayak kan udah pulang bu. Kalian lihat ini tas ya, gue melihat ini tuh jadi teringat dulu masa-masa kecil gue yang sangat-sangat centil, yang suka banget obrak-abrik lemari mak gue dan mencoba tas dan baju-baju mak gue. Gue yakin gak cuma gue doang nih, gak mungkin gue doang. Jadi pernah waktu itu gue tuh lagi ditinggal gak tuh bahasa, ditelantarin loh. Enggak, jadi mak gue lagi pergi, gue lagi sendirian di rumah. Terus ya udah, itu tuh saatnya gue mengobrak-abrik lemari mak gue dan mencoba-coba aja di depan kaca gitu, kayak tas mak gue pakai, gue coba-cobain kayak ih lucu banget. Sudah tuh ngaca, terus kayak dress up dari atas sampai bawah, sampai sepatu juga gue pakai tuh di dalam kamar sama tas-tasnya sekalian, kayak sekarang kan gue artis, gue model gitu. Tidak lupa juga dengan pose. Gak cuma di depan kaca doang kecendilan gue, tapi gue bawa keluar. Dimana gue tuh inget banget waktu itu gue mau berangkat ngaji, terus gue melihat tas emak gue kayak lucu, gue bawa buat ngaji gitu. Jadi gue keluar dari rumah nih, ini ada emak gue di dalam rumah, gue keluar dari rumah pakai tas ngaji gue, tas lempang, dan itu posisinya gede, dan tas emak gue masukin ke dalam tas ngaji gue itu. Sebelum berangkat ngaji gue tuker dulu tuh, jadi semua barang-barang ngaji gue pindahin ke dalam tas emak gue, terus tas asli gue itu gue umpetin, dan pas pulang baru gue tuker lagi biar nggak ketahuan. Siapa dulu yang percaya sama SMS dari hantu penasaran? Nih, contoh SMS-nya begini nih. Gue dulu percaya sama yang begini-beginian. Suatu hari gue dapet nih SMS ya kan, tapi isinya bukan yang kayak tadi. Isinya tuh korban kecelakaan, terus harus nyebarin ke 10 kontak yang ada di HP gue. Kalau enggak, jam 12 malam bakal ada di jendela kamar gue. Sebenarnya kamar gue itu nggak ada jendelanya. Cuma permasalahannya dulu pas SD gue tuh sama abang gue tidurnya depan ruang TV. Jadi gelar kasur di depan TV, dimana di ruang TV itu ada jendelanya. Jadi di situ gue takut tuh. Gue takut nih setan tiba-tiba muncul. Makanya tetap gue sebarin ke 10 kontak gue. Yang padahal tuh sebelum gue sebarin, gue udah ngasih tau ke mak gue dulu nih, ini ada SMS yang begini nih. Terus mak gue ya biasa lah, kayak udahlah itu paling SMS iseng doang. Tapi di situ gue tidak mendengarkan omongan mak gue, karena gue mikir lah mak gue mah enak di dalam kamar kagak ada jendelanya. Gue yang di depan TV ada jendela di atas kepala gue, kalau dia tiba-tiba muncul bagaimana? Apakah permasalahan selesai? Tidak, karena kontak yang gue punya itu cuma 8. Gue cuma punya nomor teman-teman gue tuh ada 8, karena itu sebenarnya juga bukan HP gue, HP mak gue, karena kan itu masih SD sekitar kelas 4 deh kalau nggak salah. Jadi gue cuma nyebarin ke 8 kontak, tapi karena gue cerdas, gue ngirim 2 kali ke kontak yang sama gitu. Dulu pas zaman SD di rumah gue tuh ada namanya kereta mini. Nah kurang lebih bentukannya kayak gini. Gue nggak tahu di daerah lain nyebutnya apa, cuma di tempat gue sih bilangnya kereta mini. Ini bayarnya tuh cuma 2.000, tapi kelilingnya jauh banget demi. Kayak gue pernah ya ke Bandung, enggak lah, gila kali lu kalau ke Bandung, lu diculik namanya. Gue punya kejadian kocak nih waktu gue naik si kereta mini ini. Jadi waktu itu gue dijanjiin sama teman-teman gue buat naik kereta mini bareng-bareng. Nah si kereta mini ini datangnya jam 1:30 siang, padahal biasanya tuh jam 12 udah lewat rumah gue. Gue gak tahu nih telat kenapa ya, pak abangnya nongki dulu kali sama ciwi-ciwi kan. Tapi gue jam 2 siang itu harus ngaji. Akhirnya gue dilema kan, ngaji atau naik kereta mini. Saking dilemanya bahkan ya, gue memilih gitu, ngaji apa naik kereta mini. Gue pengen sholat istiqoroh dulu, tapi kayak kelamaan. Ini kereta udah datang, karena di situ gue masih SD, kayak jiwa gue tuh masih bersih banget, belum tercemar. Akhirnya gue memilih naik kereta mini.
Ini happy banget kan di jalan, kayak ngobrol-ngobrol, ketawa-tawa, melihat pemandangan. Tapi dalam hati tuh was-was banget jujur, karena kayak gue takut diomelin mak gue. Mak gue sangat tidak memperbolehkan gue untuk bolos ngaji. Saking gak boleh bolos ngajinya tuh gue pernah ya les. Dan les gue ini jamnya samaan sama jam ngaji gue. Dan gue disuruh keluar dari tempat les itu, suruh cari tempat les lain. Udah kan was-was, tapi kayak masih berpikiran positif, kayak bisa lah balik lagi ke rumah setengah jam gitu muter-muter. Ternyata nih abangnya ngajak muter jauh banget, nyampe di gang rumah gue lagi tuh di 2:30. 1 jam muter-muter kemana aja lu bayangin. Nah teman gue masih ngajakin kayak ayo next sekali lagi yuk, kayak gue enggak deh, ini gue udah deg-degan banget kan, udah 2:30. Pas mau ke rumah gue nih, gue udah nyiapin deh kata-kata gitu biar kalau diomelin gitu gue bilang ya teman-teman aku pada nggak ngaji, jadi udah besok aja ngajinya sepi lelah. Pas nyampe, pas mak gue bersabda tuh diomelin, gue ciut, gue diem doang. Gue pikir kayak gue cuma diomelin doang, jadi kayak gue diem aja tuh di kamar ngedengerin. Ternyata enggak, gue disamperin mak gue, terus gue bilang ngaji sekarang juga, digituin. Padahal itu udah telat. Gue bilang ini kan udah telat, nggak ada ngaji sekarang juga. Akhirnya gue nangis sambil pakai kerudung, pakai baju muslim, gue ngambil tas keluar rumah tuh nangis. Jarak dari rumah gue ke tempat pengajian itu nggak terlalu jauh, dan di situ gue larinya sambil nangis, bener-bener kayak lagi syuting Bollywood gitu, lari sambil nangis. Nyampe ini di tempat pengajian gue. Nah sebelum masuk gue hapus air mata dulu biar kagak kelihatan habis nangis. Pas masuk salim, terus ditanya sama guru gue kenapa telat, terus gue bilang ketiduran bu. Lo tau apa? Temen gue nih ada cowok satu, lemes banget mulutnya. Dia ngomong gini, bohong lu, orang tadi gue liat tuh naik kereta mini. Guru gue cuma ketawa aja tuh. Terus abis itu ya udah duduk. Tapi karena gue nggak pendam, ya udah gue lupain. Tapi baliknya sendal dia gue umpetin sih di semak-semak. Baik, sesuai dengan requestan, kita akan bercerita zaman-zaman SD lagi karena ini bulan puasa. Kita ceritain zaman SD pas bulan puasa kali ya. Kalian dulu waktu SD pernah dikasih tugas gak sama guru kalian untuk mintain tanda tangan bapak imam terawih di masjid rumah kalian masing-masing? Dulu gue pernah, dan karena gue tipe anak yang introvert, introvert gitu. Pokoknya gue dulu pemalu banget, jadi gue tuh cuma minta di hari pertama, hari seterusnya gue palsuin tanda tangannya. Jangan ditiru ya. Gue pernah dulu, kalian tim mana? Tim sama kayak gue, cuma minta sekali, terus abis itu hari selanjutnya kalian palsuin sendiri, atau kalian beneran minta terus-terusan. Nah tetangga gue itu nggak ada yang satu angkatan sama gue, jadi adanya tuh yang di bawah gue sama ada yang di atas gue, dan gue nggak ngerti kenapa mereka tuh nggak disuruh sama gurunya. Jadi kayak nggak ada yang nemenin gue untuk mintain tantangan ke Pak Imam. Mereka disuruh nemenin juga pada nggak mau. Jadi itu tuh gue sendiri mintanya ke staff laki-laki pas udah kelar sholat, terus kayak ya hoki-hokian aja kalau masih ada Pak Imamnya. Kalau udah nggak ada ya udah tuh nggak tahu gimana. Jadi makanya dengan otak gue yang cerdas ini, gue memanipulasi. Jadi gue tuh minta di hari pertama doang, abis itu selanjutnya gue tiru tanda tangannya bodo amat deh tuh. Padahal kayak hari, kan kadang imam tuh suka ganti-ganti ya, masa nggak terus-terusan satu imam untuk 30 hari full, tapi kayak gue 30 hari full dengan tanda tangan yang sama. Nah selain faktor introvert itu adalah faktor gue tuh nggak tiap hari terawih. Jadi sebenarnya gue tiap hari, gue pamit tiap hari, cuma kadang kalau misalnya gue terawih bareng sama teman gue, itu gue ada ini godain setan gitu. Jadi kayak pas gue nyamper temen gue, terus kayak ini udah mau kena nih, udah mau terawih, terus tiba-tiba temen gue kayak aduh tapi males lagi ya. Terus gue juga emang imannya lemah, jadi kayak ya lagi males, ya udah nggak usah terawih aja, nggak jadi terawih. Kalau gue inget-inget zaman dulu nih pas SD tuh, apalagi kelas 4, kelas 5 itu kayak gue lebih sering kagak terawihnya daripada terawih. Mungkin juga nih ada nggak ya sama kayak gue, kalau pas terawih tuh pasti duduknya safnya di paling belakang, terus bukannya terawih malah ngapain, malah jajan. Kayak lo mau terawih mau piknik, jajan-jajan ciki komo dulu, aduh enak banget, aja udah nggak ada lagi sekarang ya.